Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Mensaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Syaiful Imam yang akan dijawab oleh Habibana Nabil. Silakan Pak Imam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habibana wa syekhuna barakumallahu ta'ala. Setelah mendengarkan materi begitu detail, timbul bukan pertanyaan dalam benak saya, namun permohonan untuk menanggulangi kekerasan dalam dunia pendidikan. Seyogianya para ulama, para habaib dan para kiai menyatukan persepsi dengan para umara, mencari titik temu untuk mengarahkan kepada pengarahan bagi para pendidik, baik itu para dosen, para guru, dan para ustadz, para asatid dan asatidah, agar mengarahkan kepada mentauladani Rasulullah SAW dalam masa mendidik anak didiknya, sehingga mendahulukan kasih sayang ketimbang kekerasan. Untuk itu kami memohon kepada para ulama dan umara untuk menyatukan persepsi sehingga bisa menemukan titik temu dan menjatuhkan sanksi bagi si umara yang disetujui oleh para ulama dengan sanksi yang syar'i bagi para pelanggar tersebut. Jazakumullah, barakallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syaiful Imam. Ini bagus sekali nih Habibana. Silakan Habibana. Izin Kiai Said Kutub, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya Ustaz yang tadi bertanya, masukan yang sangat bagus. Dan insya Allah nanti kebetulan saya ini juga ditugaskan, diberikan amanah di Majelis Ulama ya Indonesia Pusat, Komisi Dakwah. Nanti coba saya sampaikan ya usulan tadi, usulan sangat bagus. Mungkin kerjasama Majelis Ulama, ya Kementerian Agama, ya kemudian Kementerian Pendidikan untuk bagaimana sih solusi menghadapi hal-hal yang tadi terjadi di lapangan. Ya, saya ingin berbagi pengalaman majelis kami, majelis saya yaitu Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didirikan oleh adik saya Allah Yarham Habibana Munzir bin Fuad Al Musawa dari guru mulia kami yaitu Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Alhamdulillah sekarang sudah bercabang di 11 provinsi dan 5 negara cabang dari Majelis Rasulullah, dan itu sebagian besar anggotanya adalah anak-anak muda, remaja. Dan kami, Ustadz yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, kami membiasakan kepada seluruh cabang Majelis Rasulullah di seluruh Indonesia dan di 5 negara tadi untuk senantiasa mengedepankan sifat rahmah, kasih sayang. Kami mendahulukan kasih sayang, kelembutan, kehalusan. Apakah Islam tidak boleh keras? Boleh. Tapi keras itu seperti obat. Dia hanya diminum pada saat sakit, ada masalah. Tapi asolahnya, dasarnya Islam itu adalah kasih sayang. Tadi Ustadzuna Dr. Said Kutub menyampaikan tentang bagaimana ilmu yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat di ayat yang tadi dibacakan di surah As-Saffat, kita lihat betapa indahnya kata-kata beliau dan betapa indahnya juga anaknya ngikutin. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Kata dia, ya bunayya inni ara fil manam. Lihat Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat dan juga mungkin para asatid yang nonton acara ini, lihat Sayyidina Ibrahim itu kepada anaknya. Dia nabi nih, ulul azmi minar rusul. Nabi yang termasuk 5 nabi yang paling tinggi derajatnya. Tapi bahasa beliau
diabadikan dalam Quran. Ya bunayya. Ya bunayya itu kalau bahasa Indonesia, wahai ananda. Allahu Akbar. Kita begitu enggak sama anak kita? Bapak Ibu sekalian. Woi, itu kan gondrong atau botak, ceking. Bahasa-bahasa yang tidak indah. Maka dia lebih galak lagi nanti ke bawahnya, ke temannya, kemana. Ya. Wahai ananda. Lalu lihat balasannya Nabi Ismail kepada ayahnya apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Dia jawab juga dengan bahasa yang tidak kalah lembutnya. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah sama ayah. Kita lihat misalnya Sayyidina Luqman Al-Hakim di surah Luqman. Juga ketika menasihati, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Padahal Sayyidina Luqman itu umurnya 70 tahun, anaknya 7 tahun. Coba Bapak Ibu sekalian. Bahasanya apa? Wahai ananda, Masya Allah, luar biasa indahnya. Ya. Kalau kita lihat Quran itu enggak ada bahasa kasar sama anak-anak itu. Enggak ada. Ya. Saya berikan satu contoh terakhir, Sayyidina Nuh alaihissalam. Bapak Ibu tahu anaknya Nabi Nuh? Baik apa jahat? Jahat. Apa kata-kata Sayyidina Nuh sama anaknya? Ya, dikatakan ketika ombak itu, air itu sudah bergelombang naik. Ya, wa qala Nuhun ibnahu, ya, wa kana fi ma'zil. Dan Nabi Nuh itu memanggil anaknya ketika itu anaknya sedang di tempat yang tinggi. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai ananda, ayo naik sini ke kapal ini. Ya. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Apa jawab anaknya? Anaknya tidak menjawab dengan bahasa yang sopan. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya pasti sampai ke gunung itu, saya bakal selamat dari air. Lihat tuh adab. Anak ayahnya begitu sopannya, begitu halusnya. Anaknya jawabannya begitu. Lalu tiba-tiba datang ombak besar, fakana minal mughraqin, tenggelam anaknya itu. Ketika udah tenggelam, Sayyidina Nuh mengangkat tangannya. Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anakku itu bagian dari diri saya. Tapi janjimu sangat benar. Apa sama Allah? Ditegur sama Allah. Mulai sekarang ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Mulai sekarang dia bukan anakmu lagi karena amalnya enggak soleh. Jangan kamu minta begitu. Lalu Nabi Nuh sami'na wa ata'na. Hadirin wal hadirat. Kalau sama anak nakal aja Nabi Nuh tuh begitu sabarnya ngajak. Apalagi sama anak yang baik. Yuk kita laksanakan itu. Apakah kita pemerintah, ulama, ustadz, guru, orang tua, tadi kata Ustadz Said Kutub, kita coba untuk terus kelembutan, maka ini nanti jadi gelombang. Akhirnya orang-orang bersikap begitu, di mana-mana nanti anaknya juga berubah, tidak bandel. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sayang sekali waktu kita sangat singkat. Ustadz Said Kutub, mohon maaf. Jadi ada satu pertanyaan yang tadi telah kita dengarkan bersama, insya Allah. Habibana, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi bekal bagi kita untuk mengoreksi kembali. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam menerjemahkan, melahirkan adab yang penuh kasih sayang. Insya Allah setelah kita menyaksikan acara ini, kita akan meningkatkan kualitas kita khususnya kepada anak-anak kita untuk menunjukkan yaitu uswatun hasanah. Contoh yang paling baik yaitu Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Nusaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 17 Juli kami akan menghadirkan Babe Haikal Hasan dan Ustadz Fatih Rishad dari Masjid Darut Taqwa Limo Depok. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظه الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية
طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.